Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Mister dari hardtobeat.com, recording on the go. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mengupload sebuah video short, yaitu merekam pengajian ya. Jadi aktivitas saya merekam pengajian, dan dulu juga saya sudah pernah membuat sebuah konten, yaitu mikrofon yang cocok untuk digunakan merekam pengajian, apakah kondenser atau dynamic. Dan di video tersebut dengan berbagai alasan dan juga pertimbangan, saya lebih menyarankan untuk menggunakan mikrofon dynamic. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang pernah menanyakan tentang kenapa kok menggunakan mikrofon kondenser ketika merekam pengajian, kok suaranya kok jadi banyak noise yang masuk, terus berisik dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu pertimbangan juga kenapa kok saya lebih memilih mikrofon dynamic. Ada satu hal yang menurut saya penting ketika kita merekam sebuah acara, baik itu entah itu pengajian ataupun yang lainnya, yaitu adalah manajemen kabel. Dan di sini saya ingin berbagi cerita atau pengalaman kemarin ketika merekam pengajian itu. Ternyata agak sulit melakukan manajemen kabel. Ternyata yang digunakan mikrofonnya itu lebih dari satu, ada 3 kalau nggak salah waktu itu, dan menggunakan 2 mikrofon wireless, di mana mikrofon wireless tersebut ternyata kualitasnya kurang bagus ya. Kalau kita tahu dengan range harga yang sama, mikrofon wireless dengan mikrofon kabel biasanya akan lebih bagus mikrofon kabel dengan range harga yang sama ya. Dan di sana saya menggunakan mikrofon Create Beta 58, dan untuk hasil rekamannya teman-teman bisa lihat videonya, cek di deskripsi ya, atau mungkin nanti saya taruh di mana di video ini. Oke. Dan dari manajemen kabel tersebut saya mengalami beberapa kesulitan, yaitu ketika kita setup di awal ya kan, penempatan kabel yang rapi, yang enak tuh bagaimana? Karena ketika kita menggunakan banyak mikrofon, akan besar kemungkinan kabel itu mungkin berserakan dan mengganggu kegiatan juga, bahkan mungkin mengganggu troubleshooting ketika kita melakukan rekaman atau nyeting sound systemnya. Nah, maka dari itu saya kepikiran untuk bikin sebuah kabel snack ya. Nah, teman-teman bisa lihat kabel snack seperti ini 4 channel seperti ini ya. Dan saya membuat 2, satu lagi belum dirakit. Nah, yang mana sebenarnya saya cuma butuh 1 ya, tapi untuk eksperimen saya bikin 2 ya, takutnya kalau 1 terjadi error atau apa, ternyata tidak ada masalah. Dan karena ini untuk recording ya, jadi saya memastikan untuk speknya bisa lebih bagus ketimbang kita menggunakan spek yang biasa atau menggunakan kabel yang biasa. Nah, di sini saya ingin berbagi aja berapa sih yang perlu kita habiskan, budget berapa yang perlu kita habiskan ketika kita membuat kabel snack ini ya. Nah, di sini ini contoh saya yang bikin. Dan oh ya, by the way, sebelum kita masuk ke berapa harga yang perlu teman-teman tebus untuk membuat kabel snack yang berkualitas. Oke, saya akan bahas sedikit tentang fungsi kabel snack gitu ya. Nah, ketika teman-teman menggunakan banyak kabel, artinya satu mic, satu kabel, satu LAN kabel, nah itu akan membuat manajemennya agak susah. Nah, kalau nggak percaya teman-teman bisa coba sendiri. Jadi ketika apalagi pembicaranya statis di berbagai tempat, nanti akan nampak kabel itu berserakan, dan juga nanti gulungnya pun juga susah ketika setup pertama, dan juga kemas-kemas waktu teman-teman mau mengakhiri acaranya. Nah, dengan kabel snack ini kita cukup menggunakan 1 line atau 1 jalur untuk banyak mikrofon, kemudian ketika di ujung nanti baru dipecah. Jadi konsepnya seperti itu. Nah,
Karena saya kebutuhannya untuk recording, maka saya membutuhkan spesifik kabel yang baik. Nah, dimana saya sudah coba cari referensi di internet, ada salah satu kabel yang bisa direkomendasikan untuk recording, yaitu kabel dengan merek Mogami ya. Saya menggunakan merek kabel Mogami. Bisa teman-teman lihat ya, saya tunjukkan. Nah, ini ada tulisannya Mogami di sini, dan ini saya dapat per meternya itu antara 40 sampai 50 ribu ya. Nggak tahu mahal atau enggak, tapi saya dapat segitu dari online. Terus kemudian saya memastikan juga untuk koneksinya sebisa mungkin menggunakan konektor yang kualitasnya baik. Di sini saya menggunakan saya menemukan satu jack yang nampaknya menarik dan saya belum pernah nemu sebelumnya. Ini kalau sellernya bilang mereknya Roman apa ya? Ya itulah. Tapi di sini nggak ada mereknya, tapi dari build quality-nya cukup bagus. Ini jauh lebih berat ketimbang jack semacam kayak Kretz atau BMA, dan nampak castingnya seperti nggak solid banget, kayak stainless malahan bahannya, jadi bukan casting metal biasa. Dan juga nampaknya sepertinya sudah gold plate, dan yang di konektor di sini juga sudah gold plate. Jadi saya memastikan karena ini untuk kebutuhan recording, jadi saya harus memastikan kualitasnya di kabel itu tidak buruk. Dan juga saya lihat juga di forum-forum dan juga komunitas, untuk kabel Mogami ini dinilai cukup low noise dan juga teknologinya lebih advance. Kalau saya coba menyoldernya ternyata gampang banget. Nah, kita bahas ke harga lagi ya. Kabel saya dapat per meter itu sekitar 40 sampai 50 ribu per meter. Terus kemudian jacknya ini saya dapat di harga 20 ribu, itu belum termasuk ongkir. Dan untuk boxnya ini sudah termasuk jack ya, merek STX. Serinya bisa teman lihat ya, BSC 4. Nah, ini sekitar 120 ribu sudah dengan jacknya mereknya Geissler kalau nggak salah. Nah, itu. Jadi kalau di total itu sekitar 330-an nah habisnya. Nah, teman-teman dengan budget segitu bisa bikin sendiri ya untuk jarak 3 meter. Kalau teman-teman butuh lebih panjang ya tinggal dikalikan aja nanti. Nah karena kebutuhan saya nggak banyak ya, nggak untuk yang panggung gede yang jauh dan sebagainya. Saya cuma butuh untuk barangkali podcast atau mungkin untuk merekam pengajian, maka saya nggak butuh panjang-panjang ya, cukup secukupnya aja. Nah, itu karena saya bikin 2 ini dan 1 nggak kepake, mungkin yang 1 ini akan saya jual. Nah, saya jual murah aja. Jadi teman-teman yang mau beli, yang beli duluan beruntung bisa dapat murah. Linknya ada di deskripsi. By the way, saya membuka jasa untuk merekam pengajian itu udah lama, cuman saya nggak pernah promo di YouTube ya, jadi sekalian aja. Nah, teman-teman kalau mau reservasi bagi yang area Solo sekitarnya mungkin bisa cek kontak saya di deskripsi. Dan jangan lupa teman-teman yang pengen tahu hasil rekamannya yang video yang kemarin bisa cek juga videonya di link di deskripsi ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.